Nama saya Suster Maria Katarina SFS, asal dari paroki Gereja Santo Yohanes Rasul Delanggu. Terus mengapa tertarik menjadi suster? Saya tertarik dengan jadi suster karena saya melihat seolah wajah yang melayani dengan penuh kesederhanaan, dengan kasih sayang, dengan keibuan. Memang saya sekolah dari Katolik ya, keluarga Katolik, dan di situ juga ada suster penyelenggaraan ilahi. Di situ memang saya tertarik, itu ada bule saya dan PI itu memang mendekati saya, berusaha untuk menarik. Tapi Tuhan menghendaki lain. Memang sering dikunjungi oleh Suster Marcella PI. Rupanya saya memilih yang kepingin yang jauh, bukan karena bule atau tante saya, tetapi saya memilih yang jauh supaya tidak sering pulang. Kalau PI di dekat di situ. Suster kenal SFS di mana? Ya. Kenal SFS di mana? Kenal SFS, adik ibu saya adalah suster. Itu yang saya tahu persisnya. Memang tugasnya di Sukabumi, ada di Sragen. Informasi ada cerita dari ibu saya dulu pernah mengalami untuk membantu di suseran. Demikian, sehingga saya juga dididik di sekolah dari Kanisius ke Kanisius terus menerus demikian, sehingga Tuhan menghendaki cara lain dengan kegiatan-kegiatan gereja yang baik di lingkungan stasi maupun juga di gereja. Itu yang saya alami sebagai orang remaja. Suster masuk suster tidak ada halangan dari keluarga? Tidak. Saya didukung, memang saya punya cita-cita itu didukung, tapi kalau memang harus keluar, kalau orang tua mengatakan kalau sudah tujuannya satu, jangan menengok ke belakang, tetapi kalau memang engkau tidak tahan, pulanglah. Orang tua tetap menerima dengan tangan terbuka. Itu saya ingat terus itu di situ, bahwa orang tua tetap merangkul sebagaimana anaknya sendiri. Terus ini pesta keberapa? Ini saya ke-44 ya Pak. Sebenarnya kan momen itu yang pada umumnya kan 25-50. Karena ini menjadi keputusan kapital ya, kami harus mengikuti taat, demikian. Selama jadi suster, apa yang pernah suster alami sebagai tantangan hidup religius? Baik dari yang saya alami, ya kalau dalam persaudaraan memang mengalami jatuh bangun, wajar ya, salah paham, tetapi Roh Allah sendiri yang berkarya, bahwa itulah keunikan anggota yang mewarnai kehidupan, saling mendukung, saling tegur sapa, ada koreksio dan korepsio. Itu yang saya alami. Kalau tantangan dalam karya memang untuk menghadapi anak, kebetulan saya menghadapi anak pertama, anak SPK di asrama, kemudian lalu ke Panti Asuhan Santo Yusuf Sindanglaya. Jadi suster lebih banyak berkarya di pembinaan remaja? Ya, saat itu lalu tapi ganti-ganti ya Pak. Saya memang mengalami di situ 2,5 harus kembali di sini membantu untuk memperbaiki. Waktu itu dikatakan untuk memperbaiki menu untuk rumah retret, lalu saya ditarik kembali, diutus ke Panti Asuhan untuk menangani anak. Di sisi lain lalu dibutuhkan untuk memasak, karena pertimbangan satu Suster Yosefa nanti yang belum diwawancara itu juga pernah di sana, Suster Dominika bukan Suster Yosefa. Saat itu saya alami
dia bisa merangkap, saya harus mengganti suster yang sudah sepuh. Saya dengan ketaatan itu saya merelakan, melepaskan diri untuk membantu di dapur. Memang menghadapi anak itu ya bagi saya ada suatu rahmat tersendiri ya, karena dengan kesabarannya ya, kadang-kadang ada rasa jengkel, tetapi kejengkelannya itu kadang-kadang dalam hati bikin ketawa. Di sisi lain saya harus tegas, di sisi lain saya juga ada rasa kasihan juga, karena di sana berbagai macam latar belakang yang saya alami di panti asuhan saat itu memang cukup banyak ya Pak. Hampir asrama putri ada TK, ada SD, SMP. Kalau anak SPK kan sudah ya kenakalannya biasa. Tapi kalau anak-anak panti asuhan ini latar belakangnya berbagai macam pun juga harus didampingi dalam bangun tidur, lalu harus bagaimana mandi, cara berdoa. Jadi seperti mengganti seorang ibu. Apa resep suster untuk menaklukkan atau menarik hati mereka? Resep saya dengan bahwa Allah berkarya di dalam hati anak, karena melayani anak itu kasih Allah sebagai melayani anak-anak ya. Terus suster ungkapkan dalam bentuk apa? Pemahaman itu? Itu dari dikatakan biarlah anak-anak datang kepadaku, itu saya melihat di situ. Lalu memang itu juga salah satu moto dari panti asuhan sendiri, demikian ya yang saya alami. Memang saya pernah di panti asuhan itu 3 kali Pak. Saya pernah ke pertama 2,5, kembali 5 tahun, lalu saya ke Sentani 5 tahun. Saya memang menghadapi di situ sebagai ya ada penanggung jawab komunitas, selain itu juga melayani rumah retret untuk memasak, juga pastoral. Dimana kalau pastoral itu lucunya demikian, antara takut dan saya harus berani mewartakan Yesus sendiri yang senantiasa memberikan keselamatan. Tapi berhadapan orang mabuk ini, pas hari bulan kitab suci BKSN, itu saya udah selesai misa, saya siap dijemput. Misa jam 6.30, jam 7 dijemput untuk pendalaman iman di sekitar Sentani. Situ Sentani kan pusat kabupaten ya, juga pusat dekat bandara 5 menit dari Sentani. Di situ saya dijemput, lalu ada anak SMA, kebetulan yang jemput itu anak SMA. Ayo mau kemana? Saya sudah siap, karena kadang-kadang kami juga mengikuti Pater Gabriel Maeng. Pelayanan itu suka pastor berhenti minta uang. Jadi saya siap uang 500 perak. Katakan waktu itu kan bukan 5.000 ya Pak ya, 500 perak. Saya masih ada uang 500 waktu saat itu, karena tahun 98 pas Krismon antara sampai 2005. Di situ saya sudah siap, enggak suster jangan. Jadi saya tenang saja. Sebelumnya memang ada rasa takut, tetapi sesudah itu ya itu adalah hanya sesaat saja. Suster sangat senang ya itu mendidik anak ya? Iya. Menikmati betul gitu. Ya? Saya memang menikmati Pak. Tapi meskipun juga memasak juga menikmati. Ya, meskipun ya kadang-kadang ada rasa bosan, tetapi kebosanan itu sesaat ya, karena mungkin karena ya secara manusia ya. Itu saya sadari, tapi saya yakin saya persembahkan kepada Tuhan sendiri. Inilah karya Allah. Itu. Jadi saya 17 tahun 3 kali di panti asuhan. Terus saya kembali ke Sragen kurang lebih 1,5 tahun, lalu ke Gubuk 4 tahun. Di situ bersama saudari-saudari muda. Saya kembali pas pandemi 2021, saya kembali ke novisiat sebentar 1,5 tahun, lalu ke
rumah pusat di sini karena saya keluar dari rumah Sukabumi itu kurang lebih ya 93 itu hampir 29 tahun ya Pak, 28 tahun demikian. Sip. Itu yang saya alami. Sip. Terima kasih. Hebat.